Kita lakukan sholat, ya kan? Kemudian kita lakukan baca Quran, semuanya di rumah. Apa kabar gembiranya? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kabar gembiranya adalah ketika kita sudah punya niatan sebelum Ramadan tiba, kita punya rencana ingin melakukan ini dan itu nanti ketika Ramadan. Ternyata nggak bisa. Tarawih di masjid, ternyata nggak bisa. Di Ramadan ini saya ingin melakukan baksos bakti sosial untuk orang-orang fakir miskin, ternyata juga terkendala. Niat-niat baik kita, apa saja yang sudah kita rencanakan, sesungguhnya niat itu sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita canangkan, ternyata nggak bisa dilakukan semua itu karena uzur, ada yang menghalanginya, bukan karena kita membuatnya, maka dicatat di sisi Allah bahwa kita sudah melakukan sesuatu. Dalam perang Tabuk juga, tadi sudah saya singgung bagaimana perjalanan perang Tabuk yang sangat panjang, lama, kemudian yang sangat berat karena dalam kondisi panas ketika itu. Usai perang Tabuk, dalam perjalanan pulang, Rasul menyampaikan kepada para sahabat, ada sahabat yang berdekatan dengan Nabi waktu itu. Apa kata Nabi? Inna bil madinati larijalan. Sesungguhnya di Madinah sana, di Madinah tempat kita yang kita tinggalkan waktu berangkat ke Tabuk, sesungguhnya di Madinah itu ada orang-orang yang tidak ikut bersama kita. Ya. Sesungguhnya mereka yang tidak ikut itu bersama kita, sesungguhnya mereka mendapatkan apa yang kalian dapatkan. Mereka nggak ikut melakukan perjalanan yang sulit itu. Tidak merasakan betapa panasnya saat dalam perjalanan ke Tabuk. Tidak merasakan. Tidak ikut menaiki dan menuruni lembah. Mereka di Madinah. Kata Rasulullah, sekalipun mereka nggak ikut berada di Madinah, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan pahala sebagaimana kalian yang kalian dapatkan. Sahabat ketika itu tercengang. Loh kok bisa ya Rasulullah? Mereka nggak ikut perang. Mereka di Madinah. Tidak bersama kita. Tidak mengalami keadaan yang sulit sebagaimana kita. Apa kata Rasulullah SAW? Habasahumul uzur. Mereka nggak ikut itu karena ada uzur. Karena uzur yang menghalangi mereka. Dalam riwayat yang lain, habasahumul marad. Sakit yang menghalangi mereka. Karena mereka sakit, nggak mampu untuk berangkat. Itulah uzur. Ada juga uzurnya karena memang fisiknya lemah. Ada juga uzurnya karena ketika mau berangkat nggak punya kendaraan dan ikut datang kepada Rasulullah minta ada nggak tunggangan, ada nggak yang bisa nebeng gitu kan bahasa kitanya. Karena nggak ada kendaraan, penuh semuanya, akhirnya tertinggal. Mereka bersedih, mereka nangis. Nah orang-orang yang seperti itu, mereka mendapatkan pahala, kata Rasulullah. Habasahumul uzur, habasahumul marad. Uzur, sakit, ya ini yang menghalangi mereka. Tapi sesungguhnya mereka sudah punya niat. Nah, ini pelajarannya. Jamaah yang dirahmati Allah. Pelajarannya adalah niat yang baik. Walaupun belum kesampaian. Kita sebelum Ramadan ini sudah berencana punya jadwal apa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ternyata terhalang. Nggak bisa dilakukan karena uzur. Apa uzurnya? Wabah di negeri kita ini. Sekalipun demikian, maka kita mendapatkan pahala. Insya Allah. Sebagaimana disampaikan Nabi SAW. Ada juga hadis yang lain. Hadis tentang Ma'an bin Yazid al-Akhnas. Hadis Ma'an bin Yazid al-Akhnas. Ceritanya adalah begini. Ketika Yazid, dia hendak bersedekah, berinfak beberapa dinar kekayaan yang ada padanya. Dia ingin sumbangkan. Kemudian sudah dikumpulkan dananir, dinar-dinarnya, dibawa ke masjid. Sampai di masjid, datang anaknya Yazid, bernama Ma'an. Dan memang Ma'an ini tidak tinggal serumah bersama ayahnya. Ma'an
kondisinya lemah dalam keadaan ya susah ekonomi. Ketika melihat dan mendengarkan informasi bahwa Yazid bin Akhnas ayahnya hendak memberikan sodakoh beberapa dinar kepada fakir miskin, langsung diambil sama Ma'an. Ketahuan sama ayahnya Yazid, bukan kamu yang saya mau, ini dinar bukan untuk kamu. Lalu karena nggak suka Yazid melihat kejadian itu, maka dia pergilah kepada Rasulullah SAW diadukan. Dalam riwayat, bukan Yazid yang menceritakan kepada Rasul, tapi Ma'an, putranya. Ma'an yang datang kepada Rasul, kemudian menceritakan bagaimana kejadiannya. Lalu Rasulullah berusaha mendengarkan uraian dari masing-masing, Ma'an sebagai anak, Yazid sebagai ayahnya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Pertama, karena Rasul di sini memuliakan ayahnya, Ma'an anaknya. Apa kata Rasulullah kepada ayah waktu itu, kepada Yazid? Laka ma nawaita ya Yazid. Kamu sudah mendapatkan niat baikmu. Kamu sudah mendapatkan niat hendak sodakohmu. Walaupun kenyataannya yang ambil adalah anaknya, yaitu Ma'an. Untuk Ma'an, Rasul juga memberikan wejangan. Apa kata Rasulullah kepada Ma'an? Laka ma'akhudta ya Ma'an. Kamu boleh ambil itu. Lalu Rasulullah SAW jelaskan kepada Yazid bahwa meskipun dia anakmu, ya, kalau memang dia butuh, maka dialah orang yang pertama kali yang harus kamu perhatikan. Rasul menjelaskan, sodakoh, infak kepada karib, kepada kerabat, kepada keluarga kalau memang dia butuh, mendapatkan nilai 2. Berbeda dengan kalau ke orang lain bukan kerabat, bukan keluarga, bukan saudara. Dia cuma mendapatkan 1 nilai, yaitu nilai sodakoh infak. Kalau kepada karib kerabat, dapat 2 nilai. Kepada saudara, dapat 2 nilai. 2 nilai yang dimaksud pertama adalah dinilai karena sodakoh infaknya. Yang kedua, dinilai dia dikasih pahala karena ketika bersodakoh itu bagian dari silaturahim. Sekaligus menguatkan hubungan kasih sayang, kekerabatan antara ayah dengan anaknya. Ini. Jadi hikmahnya adalah dari hadis ini, seseorang yang sudah punya niat, ya, walaupun belum kesampaian, akan tetap dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya di Ramadan kali ini. Banyak orang-orang yang bertanya, menanyakan bagaimana hukumnya nih kalau kita lakukan ibadah di rumah terus, tarawih di rumah, kemudian ibadah-ibadah lain juga di rumah, bagaimana nih hukumnya? Tenang, kan sudah ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Kalau memang ini adalah uzur, dan saya melihat ini adalah uzur, apapun yang sudah kita niatkan terhalang karena uzur, insya Allah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ada kejujuran dalam hati kita bahwa kita benar-benar ingin melakukannya, bukan hanya berpura-pura. Allah tahu siapa yang berpura-pura, siapa yang jujur. Nah, kita sudah dilatih di Ramadan. Ramadan ini kita dilatih untuk jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukannya. Kalau misalnya kita berusaha untuk berpura-pura, ya kita sendiri yang rugi. Nggak ada kebaikan yang sampai pada diri kita. Amalan yang kita lakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tidak ada pengaruhnya dalam pribadi kita, dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah poin yang hendak saya sampaikan. Saya ingin setelah penyampaian materi ini kita ada diskusi, ada sharing agar apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita sama-sama dengarkan ini bisa diamalkan, tentunya dipahami dulu, kemudian setelah dipahami kita cerna, lalu kita amalkan. Berkahnya ilmu dengan diamalkan insya Allah. Tapi kalau kita hanya sekedar menumpuk-numpuk ilmu tanpa diamalkan, ini membuat Allah tidak suka. Kita berharap amal ibadah apa saja
ilmu apa saja yang sudah kita dengarkan, kita usahakan untuk diamalkan. Kita usahakan sesuai dengan apa amalan yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan ini, Rasul menyampaikan ini, kita lakukan. Kita berusaha untuk menjadi muslim yang taat, sami'na wa ata'na, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kita semuanya, mencintai kita semuanya. Ketika Allah sudah ridho dan cinta dengan kita semuanya, kebaikan dunia akhir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai seorang hamba karena amalannya, karena kejujurannya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wahai malaikat, sesungguhnya aku ridho, aku cinta dengan hamba ini karena kejujurannya, karena amal solehnya. Kata Allah kepada malaikat, sampaikan juga wahai malaikat kepada penghuni langit dan bumi. Sesungguhnya aku, yaitu Allah, ridho dan suka cinta dengan orang ini. Karena apa? Karena kejujurannya, karena amal solehnya dan imannya. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, ketika Allah tidak suka, Allah benci dengan seorang hamba. Kenapa? Karena dia berbohong, karena dia berpura-pura, dia pendusta. Allah nggak suka. Allah benci dengan orang-orang pembohong. Allah benci dengan orang-orang yang pendusta. Allah panggil malaikat, Allah sampaikan kepada para malaikat. Wahai malaikat, sesungguhnya aku tidak suka dengan orang-orang ini. Maka kalian juga hendaknya seperti itu. Lalu Allah perintahkan para malaikat, sampaikan sana kepada penghuni langit dan bumi. Sesungguhnya aku, yaitu Allah, tidak suka dengan orang-orang ini. Sehingga apa yang terjadi jamaah? Kalau Allah sudah suka, itu berantai. Sampai seluruh penghuni langit dan bumi akan membantunya, akan memudahkan urusannya. Kalau Allah sudah suka dengannya. Tapi kalau Allah sudah benci dengan seseorang karena pendustanya, pembohongnya, ya, karena amalan dosanya, seluruh penghuni langit dan bumi tentu akan ikut juga, akan mempersulit kehidupannya. Apa saja urusannya, dia akan menemukan jalan buntu. Karena Allah nggak suka dengan orang itu. Saya kira itu aja materi yang bisa saya bagikan, saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti silahkan dilanjutkan sama Pak Nugroho. Barangkali nanti ada yang mau bertanya, silahkan dipandu Bapak. Terima kasih. Silakan. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dari paparan tausiah Ustaz tadi, sebenarnya dengan satu contoh amalan ibadah puasa saja untuk mencapai takwa itu sebenarnya bisa tadi menghadirkan sifat jujur secara vertikal seperti menghadirkan sifat ihsan dan kemudian terrefleksi dalam karakter jujur secara habluminanas atau berintegritas gitu. Berintegritas. Namun di masyarakat termasuk ya mungkin saya sendiri gitu kan, saya sendiri itu kadang masih terpisah, ada garis antara yang habluminallah dan habluminanas gitu Ustaz. Artinya refleks untuk merefleksikan sifat ihsan tadi kepada habluminanasnya suka kelewat, suka kurang atau kurang pas gitu. Nah, bagaimana kiat agar tadi refleksi ketakwaan yang menghasilkan kejujuran vertikal horizontal itu bisa terlaksana secara refleks gitu, benar-benar terintegrasi di dalam sifat perilaku kita gitu. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua ini kemudian refleksi kepada sifat sosial. Ada yang bertanya oleh Bukti Yani bahwa saat ini itu dalam bulan puasa banyak tayangan makanan gitu kan, memasak, tapi di tengah kondisi masyarakat yang kekurangan. Nah, bagaimana menyeimbangkan tadi antara misalnya kita memasak untuk berbuka, terus kemudian dengan kondisi di sekitar kita gitu, sifat sosialnya. Mungkin itu dulu, Ustaz. Saya akan coba tanggapi Bapak Nugroho yang menanyakan bagaimana refleksi dari
amalan puasa kita ini, baik hablum minallah, kemudian hablum minan nas, lebih khusus yang ditanyakan bagaimana untuk merefleksikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata. Pertama, saya akan sampaikan ketika kita sudah merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah itu mengawasi apa yang kita lakukan. Allah mengetahui apa yang terbesit dalam diri kita. Allah tahu ketika itu hadir dalam diri kita. Istilah lainnya adalah muraqabah. Muraqabatullah. Ketika kita merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apa saja amalan dalam keseharian kita terkait dengan hablum minan nas, kita akan berusaha untuk melakukannya dengan benar, dengan jujur. Contoh, ketika dikasih amanah, dikasih tanggung jawab mengurusi satu pekerjaan, maka dia akan berusaha melakukannya dengan sepenuh hati, dengan berhati-hati. Apa yang menjadi hak orang, maka dia akan tunaikan. Apa yang menjadi kewajibannya, dia akan lakukan. Tanpa ada suatu pun yang dia abaikan. Karena dia merasa, Allah tuh lihat. Allah mengetahui apa yang saya lakukan. Dan setiap amalan yang saya lakukan itu, setiap ucapan yang saya ucapkan ini, itu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ucapan kita, seringan apapun, ya. Kemudian apapun bentuknya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat biji sawi, niscaya dia akan lihat hasilnya nanti. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun seberat biji sawi, juga akan dia lihat hasilnya. Nah, ketika dia merasakan Allah itu ada bersamanya, Allah itu sangat dekat, Allah itu lihat. Dan ada sanksi, ada ganjaran ketika dia berbuat. Insya Allah kalau ini bisa dihadirkan, ya, apalagi setelah Ramadan, mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan kita semuanya. Akan selalu berhati-hati, bertanggung jawab dalam melakukan suatu amanah dari Allah dan dari sama manusia. Yang pertama. Yang kedua, di Ramadan, pertanyaan dari Ibu tadi ya Pak ya. Pertanyaan dari seorang ibu, di Ramadan seringkali melayangkan makanan. Siang, Bu. Halo. Ya Ustaz, silakan Ustaz. Ya, baik. Saya akan sampaikan lagi mengenai tayangan makanan. Ini hendaklah disebutkan begini, maksud saya. Kita berusaha untuk peduli juga dengan lingkungan, terutama lingkungan kita yang terdekat dengan kita. Kita berusaha menjaga apa yang ada pada pikiran saudara-saudara kita yang dalam keadaan diuji. Ketika mereka melihat tayangan-tayangan, kemudian promosi-promosi itu, ya ini akan membuat cuma kepengen aja tapi nggak punya gitu kan. Ini akan membuat dia akan susah. Berusaha untuk diimbangi dengan bagaimana kontribusi kita, perhatian kita, infak sedekah kita. Jamaah, meskipun kita lakukan semuanya serba di rumah, itu nggak ada yang sulit sekarang. Ya, walaupun kita pada di rumah, ini dengan kemudahan yang Allah berikan. Ya, jaringan-jaringan internet, apa saja yang ada, ya, ini sangat memudahkan kita. Maka kita bersyukur Allah sudah memudahkan kita dengan online, ya, dengan mengirimkan kurir misalnya Gojek atau Grab, ya ini bisa terwakili demi menjaga perasaan-perasaan saudara kita, terutama yang terdekat dengan kita tinggalnya, lingkungan kita yang terdekat. Jangan sampai kita tinggal di suatu tempat, suatu daerah, terus ada orang-orang yang berdekatan tinggal di daerah itu yang nasibnya tidak beruntung dalam keadaan sulit,
dalam keadaan serba susah, dan kita juga diam-diam saja. Ini jangan sampai terjadi. Ya, baik begitu Bapak, Ibu. Ya Ustadz, ini yang beberapa ini beberapa pertanyaan terkait dengan ketidakjujuran Ustadz. Saya rangkum. Yang pertama gini, dari Akhi Bayu, adakah ketidakjujuran atau kebohongan yang diperbolehkan secara syar'i sehingga tidak merusak amal soleh kita? Nah, kemudian dilanjutkan dengan dari Ukhti Nana, di dalam Syiah itu kan ada konsep takiyah gitu. Boleh tidak jujur karena situasi dengan dalih sahabat Amr bin Yasir waktu disisa. Apakah takiyah ini boleh atau termasuk yang syar'i tadi? Kemudian apa hukumnya kalau kita menyebarkan berita bohong, hoax, baik sengaja maupun tidak sengaja? Terus yang keempat terakhir terkait dengan ketidakjujuran ini, bagaimana sikap kita terkait dengan pemimpin yang tidak jujur? Sikap kita bagaimana gitu, Ustadz? Ustadz, saya rangkum ada 4 pertanyaan itu, Ustadz. Baik. Saya bantu jawab. Mengenai pertanyaan pertama, di dalam syariat Islam, agama Islam, itu ada kebohongan yang diperbolehkan. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Berbohong boleh dalam 3 hal. Berbohong boleh dalam 3 hal. Pertama, ketika berniat ada rencana untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Ada orang yang sedang konflik, dan kita berusaha masuk untuk memperbaiki hubungan itu. Nah, dalam hal ini, terkadang menuntut kita untuk lebih aktif bagaimana membuat kata-kata sehingga orang itu jadi baikan lagi dengan saudaranya. Nah, artinya apa? Ada siasat untuk berbohong. Ada tujuan untuk mendamaikan, tapi dengan cara yang diatur. Begini, begitu. Padahal enggak kenyataannya. Berbohong dalam rangka mendamaikan orang yang sedang konflik ini diperbolehkan. Dengan satu kemaslahatan tadi. Supaya dia kembali baikan. Yang pertama. Yang kedua, berbohong ketika dalam perang. Karena memang al-harbu khid'ah. Ya, perang itu adalah khid'ah, tipu daya. Maka ketika dalam perang berusaha untuk bohong, ini diperbolehkan. Artinya supaya bagaimana kekuatan kita atau keadaan kita ini tidak kebaca sama musuh. Berbohong. Nah, ini boleh dalam Islam. Yang ketiga adalah berbohong dengan pasangan. Ada dalam hadis juga itu. Seorang suami, dia berbohong dengan istrinya. Atau istrinya berbohong dengan suaminya dalam rangka. Ingat, ini perlu digarisbawahi. Dalam rangka untuk membuat hatinya senang, hatinya ridho. Supaya dia senang, dia ridho. Contoh, suami misalnya. Suami ketika dia menikmati makanan yang sudah disajikan oleh istrinya. Makanannya mungkin ketika itu kurang garam. Terus dia katakan, Masya Allah, masakanmu enak banget. Apalagi ketika ditanya, gimana masakannya? Enak. Ya, tapi jangan dengan ekspresi wajah yang berbeda. Kan kalau misalnya ucapannya enak banget, tapi kok mukanya bisa kebaca dia nggak enak gitu kan. Ini harus disesuaikan. Jadi bikin hati itu senang. Ketika dia melihat wajah istrinya, sudah pakai make up, sudah berdandan, terus saatnya istri bertanya ke suaminya, "Pak, gimana? Sudah cantik mama belum?" Udah cantik banget, gitu kan. Walaupun mungkin ada lipstiknya yang sedikit kurang match ya. Ini berbohong untuk menyenangkan hati pasangan, ya, supaya dia senang, dia suka dengan kita. Ini boleh. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, tadi mengenai konsep takiyah, berbohong juga. Ini sebenarnya dalam Islam itu, ya tadi, ini sebenarnya sudah terjawab juga. Hukum asalnya berbohong itu nggak boleh. Haram, berbohong itu
haram, nggak boleh. Tapi kalau dengan alasan-alasan tertentu, contohnya dalam 3 hal tadi, nah ini jadi diperbolehkan, ya, diperbolehkan karena tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Ini boleh. Nah ini ada dalam keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama dalam 3 perkara tadi, ini diperbolehkan. Tapi kalau di luar itu, maka kita berusaha untuk tetap jujur. Jujur itu mengantarkan seseorang pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan orang itu pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tadi apa ya Pak? Saya lupa. Yang ketiga itu kalau menyebarkan berita bohong dari hoax itu. Baik. Jadi ada hadis tentang apa yang ditanyakan. Apabila seseorang menyebarkan satu berita kepada orang lain, apalagi yang berita itu tidak benar, maka siapa yang menyebarkan berita itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan uapkan badannya di atas api neraka sampai dia diminta untuk mendatangkan tebusan-tebusan dari ucapannya itu. Jadi ketika seseorang ikut andil dalam menyebarkan, share berita hoax, ya, sesuatu yang nggak benar, ini akan ada hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati Bapak, jempol kita ini nih, kadang hanya dengan tak-ketik tersebar berita, Allah akan hisab kita. Kalau rasanya berita itu hoax dan kita tahu beritanya, ya jangan sampai disebarkan. Makanya dalam Islam kita disuruh untuk apa? Tabayyun dulu. Kalau dapat berita, dengar informasi, apapun, jangan langsung share, jangan langsung share. Coba kita stop dulu di handphone kita, dalam genggaman kita. Ini benar nggak beritanya? Terus kalau benar, ada nggak manfaatnya? Atau malah mendatangkan mudarat nantinya untuk orang lain? Jadi perlu kita pikirkan itu. Sebelum bertindak, sebelum di-share, sebelum dilakukan, pikir dulu. Ini nanti apa manfaatnya? Atau mungkin malah mendatangkan mudaratnya. Kalau mendatangkan mudarat sudah. Stop, habis di-delete, dihapus dari handphone kita. Selesai. Jangan ikut andil. Karena bukan hanya kebaikan. Orang yang menyebarkan kebaikan saja yang mendapatkan kebaikannya. Orang yang menyebarkan keburukan, semuanya akan terkena juga. Bagaimana Rasulullah menjelaskan tentang khamar, ya. Khamar itu terhadap khamar itu bukan hanya peminum khamar yang dapat dosa. Mulai dari yang merasnya, ya, khamar itu yang membuat olahannya, kemudian yang punya lahannya yang sengaja untuk dibuat khamar, kemudian pekerjanya, ya, pekerja, kemudian pengantar kurirnya, kemudian pelayannya, kemudian penadahnya, agen-agennya itu, kemudian yang menikmati hasil dari penjualan itu, semuanya kena. Jadi bukan hanya peminum khamar yang dapat dosa, semuanya ikut terlibat. Sama halnya kalau dikiaskan dengan berita. Jadi siapapun yang ikut andil dalam menyebarkan berita bohong akan dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hati. Sikap muslim itu selalu ada warok. Hati-hati dalam segala hal. Dia selalu pertimbangkan dulu, adakah manfaat, adakah mudaratnya. Kalau ada manfaat, silakan dilanjutkan. Kalau ada mudaratnya, stop. Berhenti di handphone kita. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Pak. Ya, tadi yang keempat, Ustaz, yang terkait sikap dan tindakan kita kepada pemimpin yang tidak jujur, yang ingkar janji, gitu. Tadi yang keempat. Ya. Baik. Kewajiban kita sebagai rakyat ketika mendapati pemimpin yang tidak jujur, kita berusaha pertama, kalau mampu rasanya untuk menasihati, mengingatkan dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, ya, karena kalau sudah menemukan suatu kemungkaran, ketidakjujuran dan kita diam, ini berarti kita menyetujui perbuatan yang salah itu. Jadi
terutama ini rakyat, orang-orang yang punya kemampuan untuk memberikan, punya link dia untuk masuk ke pemerintah itu, menyampaikan nasihat supaya dia menepati janjinya, menegur kembali, diingatkan kepada apa yang sudah dia janjikan. Terus untuk rakyat yang mungkin nggak punya kapasitas di situ, nggak punya link, ya sebagai rakyat biasa, berusaha tetap menjaga hati, menjaga amalan kita, jangan kemudian kita beberkan apa menjadi aibnya. Untuk orang-orang tertentu, ya kita berikan nasihat, dukungan, silahkan, ingatkan ke dia. Kalau saya pribadi nggak mampu rasanya, kamu yang lebih dekat, kamu yang punya link ke situ, masuklah ke situ, tanyakan bagaimana janji yang dulu pernah diikrarkan. Untuk kita, ya kita terus, apalagi kalau dia masih dalam agama Islam, pemimpin yang Muslim, kita doakan agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada janjinya, ingat dengan janjinya yang pernah diikrarkan. Kita doakan supaya dia mendapatkan hidayah Allah, terus berjalan dengan yang baik. Kemudian kita terus berdoa juga agar orang-orang yang baik yang dekat dengan pemimpin itu, supaya dijauhkan dari orang-orang yang punya rencana jahat yang akan merusak negeri kita ini. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, ini sudah masuk waktu zuhur. Mungkin ya. Masih ada, ya kan waktu Ustadz terbatas sampai zuhur. Bagaimana Ustadz? Sampai zuhur, insya Allah. Ya, masih bisa ditambah, ada 2 pertanyaan lagi, Ustadz. Boleh, silakan Pak, silakan Pak. Ya, melanjutkan masalah kejujuran tadi, Ustadz. Kalau di pemerintahan itu kan suka supaya tetap optimis warganya, sehingga memilih berita. Tidak semua berita itu disampaikan gitu. Apakah itu termasuk dalam kategori ketidakjujuran gitu, Ustadz? Mohon diulang lagi Pak, saya tadi agak keresek-keresek. Ini Ustadz, kan kalau di pemerintahan itu harus tetap membangunkan optimisme bagi masyarakat, sehingga dalam menyampaikan data, informasi, berita itu dipilah-pilah gitu. Artinya mungkin tidak memanipulasi data, tapi tidak mengungkap semua data. Nah, bagaimana terkait dengan tindakan ini? Baik. Mengenai kawan-kawan yang bekerja di pemerintahan, terutama yang punya pekerjaan khususnya dalam pemberitaan, berusaha untuk menyampaikan apa adanya dan dengan pertimbangan maslahat dan mudarat. Artinya gini, kalau yang disampaikan itu ada kebaikannya, tidak ada dampak ke yang lainnya, maka sampaikan. Tapi kalau yang akan disampaikan itu ada efeknya, berdampak kepada sektor yang lainnya, maka perlu dipilah. Dan ini sebenarnya bukan tindakan ketidakjujuran, bukan. Tapi atas dasar maslahat dan mudarat. Dalam kaidah fikih itu ada dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi, untuk menutup pintu kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mencari satu kemaslahatan. Jadi perlu ditimbang. Ketika dipilah-pilah berita itu, ini bukan berarti dia nggak jujur, tapi dia berusaha menjaga bagaimana emosi orang ketika mendapatkan berita itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak. Yang terakhir Ustadz, terkait dengan amalan tanpa ilmu. Jadi kalau ngikutin guru ini dari pertanyaan dari Aki Irman, jadi taklid gitu, hukumnya bagaimana Ustaz? Baik. Pertanyaan dari Bapak Irman, beramal tanpa ilmu, hanya mengikuti guru. Nah, sekarang gini, sebenarnya masalah taklid, hukum taklid itu hukumnya asalnya adalah nggak boleh. Taklid hukum asalnya nggak boleh. Kecuali kepada golongan tertentu. Contoh, ada orang yang sudah tua, nggak mampu lagi untuk bertanya, nggak mampu lagi untuk membaca, nggak mampu lagi untuk mempelajarinya. Maka orang seperti ini harus taklid. Sebab kalau orang ini nggak taklid, pasti dia akan mengikut kepada, pasti dia akan celaka nantinya. Dia akan tidak akan selamat. Jadi harus mengikut
Nah, syukur-syukur ketemu dengan guru yang dia percaya dengan keilmuannya. Tapi kalau misalnya dia masih bisa untuk membahas, masih bisa untuk berdiskusi, masih bisa untuk bertanya sana sini, maka taklid hindarkan. Kita berusaha untuk mengambil ilmu yang lebih kuat, yang lebih rajih, yang lebih sahih. Terkadang begini, Pak. Ketika orang itu taklid dengan seorang guru, ini akan membuat dia sempit dalam geraknya. Dia akan melihat orang-orang yang berbeda dengan apa yang dilakukan itu akan salah semuanya. Karena dia menganggap amalan yang paling benar itu adalah guru saya. Ini efek dari taklid buta. Orang Islam selama masih bisa belajar, masih bisa membaca, masih bisa untuk mempelajarinya, nggak boleh taklid. Semuanya harus dibangun dengan ilmu, kita baca, kita tanya, kita diskusi, baru kita amalkan. Jangan menganggap, udahlah saya ngikut guru aja. Ini nggak boleh dalam Islam. Gitu, Pak. Baik Ustadz, jazakallah khairan katsira. Mungkin mungkin untuk pertanyaan dan tanya jawab kita akhiri karena sudah waktu zuhur. Terakhir mohon perkenan Ustadz untuk memimpin doa kita semua, Ustadz, untuk kebaikan kita semua. Baik. Mari jamaah yang dirahmati Allah, mengakhiri dari pertemuan kita, kajian di siang hari ini, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma lakal hamdu am ballaghtana Ramadan. Allahumma waffiqna 'alal iman, waffiqna 'alat tha'ah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah min kulli bala' wasyifaa'a min kulli da' wa an tahfazana min kulli waba'. Allahumma inna nastaudi'uka aba'ana wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa ashabina wa zawi arhamina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dari saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga ilmu kita bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Agar kita diselamatkan dari musibah yang ada di negeri ini, dan kita berdoa ya Allah, semoga musibah ini cepat diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Yan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Nugroho. Mari Ustaz. Saya izin pamit. Pak Dudi, si on nih, Pak mana Pak Dudi? Ya Ustaz, terima kasih. Baik, saya izin pamit Pak Dudi ya. Iya Ustaz. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian teman-teman kajian yang ini saya kembalikan kepada rekan Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.